kita akan membahas tentang app setting yang ada di Chartbar. Kalau Anda masih belum tahu seperti apa app setting tersebut, app setting adalah menu yang bisa diakses dari semua aplikasi berbeda-beda tergantung aplikasinya. Misalkan di desktop, buka setting. Nah, ini adalah app setting dari app yang sedang berjalan. Misalkan saya buka salah satu app saya, kita buka app settingnya, maka ada di sini. Oke. Jika Anda belum membaca postingan saya tentang membuat aplikasi Windows 8 bagian 10 tentang app setting Chartbar, saya sarankan untuk membaca. Di sini ada diberikan keterangan bagaimana cara menambahkan app setting ke dalam sebuah aplikasi Windows 8. Oke, aplikasi itu dan codingan tersebut sudah saya buat. Pertama langkahnya, kita membuat sebuah file HTML, lalu kita masukkan sebuah elemen div, itu dimana dia adalah sebenarnya adalah control buatan dari Microsoft, dari Windows, dari Visual Studio, yang bertipekan WinJS.UI setting layout. Lalu kita harus memberikan sebuah ID kepada setting tersebut dengan namanya settings command ID yang dimasukkan ke dalam atribut data win options. Lalu kita berikan size-nya, ukurannya narrow atau setelah kita mendefinisikan setting ID dan lebarnya berapa, narrow atau wide, lalu kita memasukkan dua komponen dasar yaitu header dan content. Header ini yang akan menunjukkan judulnya dan segala macam. Lalu kita memberikan sebuah tombol button yang nanti dia akan menunjukkan WinJS UI setting layout show. Ini artinya menunjukkan semua setting yang ada, berarti fungsinya adalah sebagai tombol kembali. Lihat di kelasnya win back button, tombol back. Lalu ini headernya dan ini isinya. Dalam isi ini kita bisa mengisikan apa saja, bisa ada control rating atau control switch button dan lain sebagainya. Kalau kita coba jalankan, auto. Nah, ini adalah contohnya. Tombol yang saya bilang tadi untuk kembali. Oke. Kalau kita coba ubah jadi white, maka dia akan menggunakan sesuatu yang lebarnya agak besaran, agak yang lebih lebar daripada yang narrow. Kita bisa mengatur warnanya sesuka kita. Misalnya headernya kita ganti dengan warna lain, kita bisa pilih di sini. Kita ganti warna merah. Dia akan langsung berubah. Semudah itu mengedit sebuah setting di HTML-nya. Lalu ketika kita sudah membuat HTML-nya, kita harus menghubungkannya dengan app setting. Seperti yang saya sudah terangkan di blog, pertama kita membuat objeknya yang terdiri dari namanya itu sendiri, lalu title-nya, tulisan yang akan keluar ketika menu app setting terbuka, dan halaman yang akan dituju. Perlu diperhatikan di sini bahwa nama di sini harus sama dengan yang setting command ID di sini. Karena kalau ini berbeda, misalnya saja saya ganti 3 atau auto beda, kita coba jalankan, maka tidak akan keluar. Jadi haruslah sama. Satu hal lagi yang harus diperhatikan bahwa pastikan ref ini
menunjukkan ke file yang benar atau file yang ada. Misalnya kalau misalnya yang file yang tidak ada, beda.html, dia akan menampilkan sebuah error exception. Kita bisa menambahkan banyak app setting tergantung kebutuhan kita. Dan sekarang di sini saya mempunyai halaman about us. About us yang mempunyai settings command ID about us. Lalu di defaulted JS kita tinggal menambahkan di sini title page settings about us.html. Coba kita jalankan, maka akan langsung muncul about us. Oke, itulah kemudahan dari membuat sebuah app setting. Windows SDK sudah menyediakan tutorial-tutorial bagaimana membuat app setting dan berbagai macam variannya. Itu bisa ditemukan di app setting example dalam Windows 8 sample apps. Saya akan berikan sedikit demo dari programnya. Di sini ada 5 case atau 5 scenario. Yang pertama adalah kita tidak mempunyai setting apa-apa, hanya permission. Dan permission ini default dari sebuah Windows apps. Lalu kita bisa menambahkan setting dari sebuah button. Help. Seperti ini. Lalu kita bisa menampilkan halaman web di setting tersebut menggunakan iframe. Ini adalah halaman web dari Windows MSDN. Lalu kita bisa mendeteksi apakah user memasuki setting atau tidak. Misalnya dalam game, kita coba tambah add setting flyout. Ketika kita coba game option, maka di sini akan ada event yang terjalankan, yaitu after show. Jadi kita bisa mouse game kita di sini. Kalau kita kembali after hide, before hide, nah seperti itu. Kita juga bisa menambahkan setting seperti yang saya bilang tadi dari sebuah button. Kita bisa langsung menampilkannya dari sebuah button juga. Dan yang sudah tersedia di sini adalah kita bisa menambahkan berbagai macam komponen di dalam setting tersebut. Ada radio button, text field button, link, select list, switch, dan lain-lain sebagainya. Sudah tersedia di dalam SDK ini cara-caranya beserta komen-komennya apa yang harus dilakukan. Silahkan dipelajari. Sekian dari saya. See you next time.